Selamat hari Minggu, Shalom, kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus menyertai Bapak Ibu Saudara-saudara. Kita berjumpa kembali dalam renungan harian di tanggal 26 Januari 2025. Mari kita berdoa. Dalam cinta kasih-Mu ya Tuhan, kami bersyukur kami boleh menikmati hari ini. Kami bersyukur untuk ruang dan waktu. Sejenak kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Ya Roh Kudus, terangi hati dan pikiran kami, agar firman-Mu kami hidupi dalam kehidupan kami. Ampuni dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab dari kitab Mazmur pasal 119 ayat 89 sampai ayat 96. Untuk selama-lamanya, ya Tuhan, firman-Mu tetap teguh di sorga. Kesetiaan-Mu dari keturunan ke keturunan. Engkau menegakkan bumi sehingga tetap ada. Menurut hukum-hukum-Mu semuanya itu ada sekarang, sebab segala sesuatu melayani Engkau. Sekiranya Taurat-Mu tidak menjadi kegemaranku, maka aku telah binasa dalam sengsaraku. Untuk selama-lamanya aku tidak melupakan titah-titah-Mu, sebab dengan itu Engkau menghidupkan aku. Aku kepunyaan-Mu, selamatkanlah aku, sebab aku mencari titah-titah-Mu. Orang-orang fasik menantikan aku untuk membinasakan aku, tetapi aku hendak memperhatikan peringatan-peringatan-Mu. Aku melihat batas-batas kesempurnaan, tetapi perintah-Mu luas sekali. Amin. Tema renungan kita ialah hidup dalam kesetiaan, atau dalam bahasa Toraja dikatakan tuo lan kamarurusanna puang matua. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, setiap orang tentunya menginginkan kehidupan yang bahagia. Karena itu, berbagai cara terus diupayakan untuk mencapai kebahagiaan tersebut. Namun, penting untuk dipahami bahwa tidak semua kebahagiaan itu bersifat abadi dan tidak semua cara bisa mengantar pada kebahagiaan abadi. Jika demikian, maka pertanyaan penting segera muncul. Kebahagiaan seperti apa yang bersifat kekal, dan bagaimana cara yang harus ditempuh untuk sampai kepada kebahagiaan kekal itu? Saudara-saudara, belajar dari hukum-hukum dan ketetapan-ketetapan yang terus berlangsung dalam alam semesta, pemazmur menyadari kuasa yang terus menopang keberadaan hal tersebut. Bumi telah ada dan terus ada, karena semuanya itu senantiasa berada dalam kendali Tuhan. Dari sini, pemazmur melihat hal yang lebih dalam, yakni kesetiaan Tuhan yang senantiasa menopang seluruh ciptaannya. Dengan firman-Nya, Tuhan mencipta dan senantiasa memelihara semesta sebagai panggung kemuliaan-Nya. Keajaiban ini mendorong pemazmur untuk mau terus berpegang pada firman Tuhan yang teguh dan kokoh selama-lamanya. Dengan berpegang teguh pada firman Tuhan, berarti pemazmur membawa diri untuk hidup dalam kesetiaan Tuhan. Dan dengan hidup dalam kesetiaan Tuhan, maka pemazmur menyerahkan dirinya kepada kekekalan. Bukankah kesetiaan Tuhan itu bersifat kekal? Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, kehidupan manusia, tidak terkecuali orang-orang Kristen, sering diperhadapkan pada tawaran-tawaran untuk meraih hidup bahagia. Namun apapun tawaran-tawaran yang disodorkan oleh dunia, tidak ada yang bersifat kekal. Bukankah yang bersifat duniawi sifatnya hanya sementara? Firman Tuhan hari ini mengajak umat Tuhan untuk terus berpegang teguh pada firman-Nya yang pasti akan mengantar pada kebahagiaan abadi.
Roh Kudus menolong kita hidup dalam kesetiaan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, Sang Pemilik kehidupan kami. Bersyukur firman-Mu telah kami baca dan kami renungkan. Kami mohon kiranya kami hidup dalam kesetiaan Tuhan. Kami menyerahkan diri kami kepada kekekalan. Kami mohon kiranya firman-Mu terus kami pegang teguh, dan kami percaya ketika kami menghidupi firman-Mu, mengantar kami pada kebahagiaan. Diberkatilah kami semua di sepanjang kehidupan kami, di dalam berbagai aktivitas kami, dalam peran kami masing-masing, dalam tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan. Dikaruniakan hikmat dan pengertian Allah bagi kami semua, sehingga kami menjalani kehidupan ini dalam kebenaran. Ditopanglah kami dengan kesehatan yang prima dengan kekuatan dari Tuhan, untuk dapat mengerjakan setiap tanggung jawab kami dengan takut akan Tuhan. Anak-anak kami dituntun pada kebenaran, dijaga dan dilindungi oleh Allah. Mereka pun juga menjadi anak-anak yang sukses di dalam Tuhan. Orang tua kami dalam masa tua mereka, kiranya senantiasa berbahagia, bersuka cita, sehingga mereka pun juga akan senantiasa bersyukur dalam segala hal. Mereka yang sedang bergumul dengan sakit, mereka yang sedang berduka cita, mereka yang berbeban berat, Tuhan pulihkan keadaan mereka. Tuhanlah menjadi sumber penolong yang sejati, menjadi sumber kekuatan, dan juga memberi kelegaan. Kami menaruh pengharapan kami, kasih-Mulah yang memungkinkan setiap anak-anak Tuhan menikmati pertambahan usia, keberhasilan yang boleh diraih dalam hidup ini. Kiranya semakin rendah hati dan bersyukur untuk setiap hal yang dialami, karena sesungguhnya kasih Tuhan tak pernah berkesudahan. Diberkatilah gereja-Mu dalam menyatakan panggilan di tengah-tengah dunia ini, bersekutu, bersaksi dan melayani. Diberkatilah bangsa kami, diberkatilah pemimpin-pemimpin kami, sehingga juga mampu mengemban amanah dari Tuhan, mengerjakan tanggung jawab di tengah bangsa ini. Bapa kami dalam surga, Engkau berkati kami di sepanjang hari ini, bahkan di sepanjang hidup karunia Tuhan. Ampunilah dosa kami, sempurnakanlah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat renungan harian yang diberkati oleh Tuhan, selamat beraktivitas hari ini. Selamat beribadah, tetap semangat dalam iman, bersukacitalah senantiasa. Tuhan Yesus berkati.